nonton Islam populer dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, naga makhluk mitologi paling terkenal di dunia. Seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Di Eropa, naga selalu dilambangkan sebagai makhluk yang jahat. Namun bagi masyarakat Cina, naga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu besarnya penghormatan bangsa Cina kepada makhluk ini, sehingga kaisar-kaisar yang gagah perkasa dengan bangga mengenakan gambar naga sebagai simbol mereka. Tidak hanya di dunia ini, bahkan di alam gaib. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ular naga juga dikisahkan memiliki kedudukan istimewa di surga dan di istana iblis. Ular yang berada di alam gaib adalah naga. Sebab dikisahkan dahulunya ular di surga memiliki kaki yang berkesesuaian dengan naga yang juga memiliki kaki yang diyakini mitologinya oleh penduduk dunia. Ular naga dahulunya adalah makhluk yang bebas berada di surga, memiliki kaki dan dapat keluar masuk surga dengan bebasnya. Namun setelah berkhianat dan menjadi pengikut iblis, maka terusir dari surga. Ada yang turun ke bumi menjadi makhluk melata, dihilangkan kakinya oleh Allah. Dan ada yang masih memiliki kekuatan dan menjadi penjaga istana iblis. Diriwayatkan dari As-Sudi, dari Abi Malik, dari Abi Solih, dari Ibnu Abbas, dan dari Muro Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, tatkala Allah Azza wa Jalla berkata kepada Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, makanlah darinya yang banyak lagi baik sekehendak kamu berdua, dan janganlah mendekati pohon ini sehingga kamu berdua menjadi orang yang zalim. Iblis berupaya untuk masuk menemui mereka berdua di surga, namun terus dihalangi oleh para penjaganya. Lalu muncul seekor ular yang memiliki 4 kaki seperti layaknya onta, dan tampak sebagai hewan yang paling bagus. Iblis membujuk ular itu agar mau memasukkannya ke dalam mulutnya, sehingga ia membawanya bertemu dengan Adam. Ular itu pun memasukkan iblis ke dalam mulutnya, kemudian melewati para penjaga surga dan berhasil masuk ke dalamnya. Sementara mereka tidak mengetahuinya tatkala Allah menghendaki suatu perkara. Iblis itu berbicara melalui mulut ular itu. Sementara Adam tidak memperdulikannya, maka iblis pun keluar menemui Adam dan mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang abadi dan kekuasaan yang tidak sirna? Lalu dia mengatakan lagi, maukah aku tunjukkan kamu sebuah pohon apabila engkau memakan darinya, maka engkau akan jadi raja seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalian berdua akan kekal dan tidak akan mati selamanya. Iblis pun bersumpah atas nama Allah dengan mengatakan, sesungguhnya aku hanya menasihati kalian berdua. Sesungguhnya iblis menginginkan dengan itu agar aurat mereka berdua tampak dengan terlepasnya pakaiannya. Iblis telah mengetahui bahwa mereka berdua memiliki aurat. Setelah membaca kitab malaikat, Adam tidak mengetahui perihal ini. Adam enggan untuk memakan dari pohon itu. Akan tetapi Hawa mendekati pohon itu dan memakannya. Kemudian dia berkata, wahai Adam, makanlah. Sesungguhnya aku telah memakannya dan tidak terjadi apa-apa padaku. Dan tatkala Adam memakannya, maka tampaklah aurat mereka berdua. Dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun surga. Abdur Razak dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala iblis menawarkan dirinya kepada setiap binatang melata agar dapat membawanya masuk ke surga dan berbicara kepada Adam dan istrinya. Namun semua hewan menolak tawarannya itu. Lalu dia berkata kepada ular, aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam, dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukkanku ke dalam surga. Maka ular itu membawa iblis di antara 2 taringnya, lalu masuk ke dalam surga. Taringnya berjalan dengan 4 kaki, lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya.
Ibnu Abbas berkata, maka bunuhlah ular dimanapun kalian mendapatkannya. Pendamlah makhluk yang pernah mendapat jaminan dari musuh Allah itu. Luqtul Marjan fi Ahkamil Ja'an, Imam Suyuti. Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular, karena jasanya yang pernah diberikan di langit yang telah membantunya untuk bisa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan sebagai yang dekat dengan iblis di istananya. Dan ular yang terkuat di dunia adalah ular naga. Imam Ahmad berkata bahwa telah bercerita kepadaku Yunus dari Hamad bin Salama, dari Ali dan dari Abu Nadra, dari Abu Sa'id bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Maka Rasulullah bersabda, dia telah melihat singgasana iblis. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Sayyad adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kasyaf syaitani yang matanya mampu untuk menembus alam jin. Karena kekeramatannya, para sahabat bahkan sampai menganggap Ibnu Sayyad ini adalah dajjal. Ibnu Sayyad dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kasyaf syaitaninya. Karena memang Ibnu Sayyad adalah salah satu kahin atau dukun, maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis, tidak segan para jin untuk merubah diri mereka menjadi ular di setiap kesempatan ketika bertasyakul atau mali rupa. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya, sebagaimana Bani Israel yang berubah menjadi rupa monyet dan babi. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Bahkan ada agama Hindu seorang dewa bernama Siwa, memiliki kodam berupa ular, dan banyak praktisi ilmu esoteris baik yoga, prana, reiki, tenaga dalam, merpati putih, dan lain-lain yang mengolah kundalini yang tidak lain adalah Dewi Ular untuk kesaktian mereka. Dan sangat disayangkan sekarang ini ular banyak sekali diagungkan di dunia ini. Bahkan banyak menjadi simbol-simbol ilmu bela diri, simbol keberuntungan. Gambar-gambar ular naga banyak dipajang di rumah, keramik, dijadikan merek dagangan, dibuat patungnya, padahal ular naga adalah termasuk salah satu makhluk yang sudah dikutuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa